Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Berjumpa lagi dengan saya Hidayat. Ya, kali ini kita akan mencoba membahas hal yang terkait dengan kemuliaan puasa. Di dalam puasa itu ada kemuliaan. Yang pertama, bahwa pelaksanaan puasa terdiri atas upaya mencegah diri dari sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Yang demikian itu mengandung rahasia tersendiri, mengingat tak ada amalan yang konkret pada puasa tersebut yang dapat dilihat oleh orang lain. Sementara semua amalan yang lain itu adalah amalan ketaatan kepada Allah yang mungkin bisa disaksikan oleh banyak orang. Kita lihat sajalah misalnya bab tentang sholat. Sholat itu kan malah diwajibkan untuk kita berjamaah di musola atau di masjid. Terus nanti ada zakat. Zakat itu kan ibadah yang berkaitan dengan manusia lain atau hablum minan nas. Terus nanti ada lagi ibadah haji. Ibadah haji kan tentu sudah barang pasti bisa dilihat oleh orang lain. Nah, berbeda dengan puasa, teman-teman. Puasa adalah ibadah yang sebaiknya itu disembunyikan kalau memang tidak dalam kondisi yang memaksa untuk diceritakan. Karena apa? Karena di puasa sendiri itu ada rahasia besar yang jika dikeluarkan atau diberitakan itu akan menjadi suatu hal yang kurang baik. Misalnya teman-teman sekarang sedang menjalankan puasa, terus pergi ke rumah teman atau bersama teman. Teman kalian itu tidak menanyakan. Terus kalian bilang, jangan jajan loh, nanti saya sedang puasa. Kira-kira bagaimana perasaan kalian yang diomongin seperti itu? Pastikan di hatinya, orang ini kok kayak sombong atau kayak bahwa dia itu puasa lah, kan seperti itu. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya kurang pas, teman-teman. Makanya banyak orang-orang zaman dahulu itu kalau berpuasa itu cenderung menyembunyikan. Itu karena apa? Karena puasa itu amalannya adalah amalan dalam batin yang diukur dengan kesabaran, yang diukur dengan keikhlasan. Kalau sekedar makan dan minum itu adalah sampingan. Tapi yang paling penting adalah keikhlasannya dalam menjalankan. Terus yang kemuliaan yang kedua adalah puasa adalah amal yang menghinakan syaitan atau musuh Allah dengan cara yang memaksa. Hal ini mengingat bahwa sarana syaitan untuk mengelabui manusia adalah melalui syahwat atau melalui nafsu yang mereka miliki. Oleh karena itu, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempitlah saluran-saluran baginya dengan keadaan lapar. Ini maksudnya apa? Maksudnya dengan lapar itu kita sudah mencegah datangnya dari malapetaka atas godaan syaitan-syaitan tersebut. Makanya kalau orang yang sedang berpuasa atau yang mau menjalankan puasa, mereka cenderung bertanya, "Kak, apakah dengan berpuasa saya bisa sakti? Apakah dengan berpuasa saya bisa terkabul doanya?" Kalau menjawab antara iya dan tidak, saya bisa memastikan jawabannya iya. Tapi semua kembali pada keyakinan masing-masing. Karena ketika kita bilang iya,
dan keyakinan yang kalian tanyakan itu tidak lagi kepada Allah, maka semua itu juga sia-sia. Karena begini teman-teman, ketika kita berguru kepada siapapun lah, kepada guru, kepada kiai, atau kepada orang yang lebih punya pengalaman daripada kita. Ketika kita menanyakan suatu informasi, suatu pengalaman misalnya, Pak, bagaimana sih cara untuk bisa mendapatkan uang sekian? Dengan pengalamannya, dia akan bercerita A, B, C, D, E. Dan kita melakukan, ternyata tidak terbukti amalan tersebut terjadi pada kita. Kira-kira yang salah itu diri kita atau orang yang memberi informasi tersebut? Itu adalah jawaban sepele. Yang salah pasti ada pada diri kita, karena kita kurang yakin, kurang mengamalkan, kurang menjalankan dengan baik apa yang dia perintahkan kepada kita. Begitu juga puasa, teman-teman. Puasa, kalau Allah sudah menjanjikan bahwa Allah sendiri yang menghitung, Allah sendiri yang memberi balasan, pastinya kalian itu akan menjadi seorang kekasih yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Allah. Makanya tak jarang amalan yang pasti dari para wali itu tidak jauh-jauh dari puasa dan zikir. Zikir itu untuk memuji, sedangkan puasa itu membuka, untuk mendekatkan. Jadi kalian tinggal pilih yang mana. Alangkah baiknya keduanya ini dijalankan dengan sama-sama atau dengan beriringan. Karena semua amalan yang tertera di dalam Islam, di dalam keimanan, rukun Islam dan rukun iman, semuanya itu memiliki kesinambungan yang baik. Apalagi jika kalian berbicara tentang hal yang bersifat goib, maka rukun iman itu menjawab semuanya. Iman kepada Tuhan, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kitab, dan lain sebagainya. Itu semua beriringan, teman-teman. Apakah kalian pernah melihat malaikat? Tidak pernah, tapi kalian diwajibkan untuk percaya. Apakah kalian pernah melihat seorang atau malaikat Jibril mengantarkan wahyu yang berupa Al-Quran langsung diberikan? Kan tidak pernah. Tapi kalian diwajibkan untuk percaya. Apakah kalian pernah diberitahu tentang takdir? Kan tidak pernah, tapi kalian diwajibkan untuk mempercayai bahwa setiap perjalanan kita adalah takdir yang harus kita rasakan. Seperti itu. Dan ada lagi, Rasulullah berkata kepada Aisyah, ketuklah pintu surga secara terus-menerus. Dengan apa? Tanya Aisyah. Maka beliau menjawab dengan lapar. Artinya apa? Bahwa di dalam puasa itu menjadi suatu cara bagi manusia untuk mengetuk pintu surga, teman-teman. Jadi tak heran bahwa orang-orang sakti zaman dahulu, orang-orang yang memiliki keilmuan tinggi zaman dahulu, itu adalah orang-orang yang benar-benar menahan lapar, benar-benar melakukan zikir dan lain sebagainya. Maka bagi teman-teman silahkanlah mencoba untuk selalu menjalankan ibadah yang satu ini, walaupun di dalam sunnah atau di dalam kewajiban. Karena kita tahu, teman-teman, bahwa di dalam suatu peribadatan kita selalu diperintahkan untuk menjalankan puasa. Bahkan di dalam Islam ada puasa yang namanya puasa wajib, ada yang puasa sunnah. Bahkan di dalam puasa sunnah Nabi kan memberi contoh puasa Senin Kemis kan. Terus ada puasa sunnah Ayyamul Bid. Terus ada puasa sunnah yang lain. Bahkan di Jawa pun ada.
ada yang namanya puasa weton, ada yang namanya puasa neptu, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu amalan-amalan yang bisa kita lakukan, tapi tidak perlu amalan-amalan tersebut itu kita perdebatkan bahwa yang benar ini, yang benar ini, yang benar ini. Tidak perlu. Kalau kalian memang ingin menjalankan, jalankan saja. Tapi kalau kalian tidak ingin menjalankan, tidak perlu memperdebatkan. Semua punya pedoman masing-masing dan semua itu benar. Mereka argumennya, misalnya puasa weton, bahwa Nabi Muhammad itu kan menjalankan puasa di hari wetonnya, yaitu Senin. Dan nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari ini berselang, itu adalah hari keberuntungan setiap manusia. Maka jika kamu misalnya lahirnya di hari Jumat misalnya, Jumat, puasa kamu, puasa wetonmu adalah hari Jumat. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jumat dan Senin ini yang kamu puasa nih. Seperti itu. Nanti misalnya harinya adalah Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Maka Sabtu dan Selasa. Seperti itu teman-teman. Jadi mereka punya pedoman masing-masing. Terus nanti ada puasa. Kenapa bisa 40 hari? Dan kenapa bisa 41 hari? Karena 40 hari rata-rata Nabi ketika mendapatkan wahyu atau mencari wahyu, mereka rata-rata diperintahkan untuk berpuasa 40 hari. Dan rata-rata puasanya di mana? Kalau tidak di gua, biasanya di gunung. Seperti itu. Dan setelah 40 hari mereka akan mendapatkan wahyu tersebut. Dan bagaimana dengan 41 hari? 41 hari itu ada yang beranggapan bahwa Allah itu menyukai hal yang bersifat ganjil. Maka untuk mengganjilkan dari 40, mereka menambah 1 jadi 41. Dan dimensi goib, dimensi astral biasanya itu ada perubahan di dalam waktu 40 hari. Makanya tidak heran ketika ada yang namanya orang meninggal, itu ada mitong dino, terus ada 40 hari, ada mendak, terus nyewu dan lain sebagainya. Itu ada makna-makna tersendiri tentang ilmu yang berkaitan dengan alam astral atau alam goib, teman-teman. Jadi kalau kita misalnya belum menemukan informasi yang lebih detail tentang hal-hal tersebut, marilah kita untuk belajar bersama. Apa sih maknanya? Apa sih maksudnya? Bahkan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran ribuan tahun silam, itu banyak yang terbongkar di era modern seperti ini, seperti keilmuan kelistrikan, seperti keilmuan yang terkait dengan aviasi atau tentang pesawat terbang, terus keilmuan yang berkaitan dengan luar angkasa, terus ada keilmuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu sangat banyak sekali, teman-teman. Jadi kalau kita belajar mempelajari, maka semua yang kita pelajari ini itu bagikan tetesan dari air yang ada di lautan. Bahkan Allah pun berkata bahwa dimensi gaib atau dimensi roh itu adalah rahasia Allah dan manusia hanya diberikan informasi sangat sedikit. Dan sangat sedikit inilah bagi manusia itu sudah sangat luas dan luar biasa. Seperti itu. Dan ada yang berikutnya, suatu firman di dalam kitab Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Dalam artian menolong ini dalam hal apa, teman-teman? Kita bisa melihat lah, menolong agama Allah tidak harus menjalankan sesuatu yang aneh-aneh, terus nanti ada jihad itu perang, jihad itu membunuh dan lain sebagainya. Tidak perlu. Kita sudah mencoba mengendalikan diri kita dengan menjalankan rukun iman dan rukun Islam secara baik. Itu sudah termasuk kita menegakkan
Menegakkan apa? Menegakkan dari yang namanya agama Allah. Ingat bahwa agama itu tidak hanya Islam saja, ada banyak agama. Cuma yang menjadi agama penyempurna dan diakui oleh Allah setelah Islam adalah Islam itu sendiri. Dan sebelum-sebelumnya itu bahkan disinggung bahwa di dalam Al-Quran itu ada golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan itu siapa? Golongan kiri itu siapa? Itu ada. Dan semua manusia itu yang baik itu akan masuk dalam golongan-golongan tertentu. Akan tetapi setelah munculnya agama ini menjadi polemik tersendiri. Dan bahkan sindiran di dalam Al-Quran itu kan cukup simpel, teman-teman. Kita tidak disindir dengan hal-hal yang aneh, tapi sindiran itu kan berbicara tentang kafir. Dan kafir itu artinya apa? Kafir itu artinya kan yang buta atau yang tidak melihat, kan gitu. Nah, ini adalah suatu perdebatan tersendiri. Oke, seperti itu teman-teman, dan kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.